lagi di dalam kuliah industri, program etika profesi dan kewirausahaan. Saya Dion Eko Prihandono. Pagi ini kita akan berdiskusi dan mendengarkan pengalaman-pengalaman mengenai bagaimana kita membuat sebuah industri dan bagaimana kita mengembangkan dari industri di bidang desain interior. Pagi ini telah bersama dengan kita Bapak Adrian. Selamat pagi Pak Adrian. Bagaimana kabarnya? Oke Pak Adrian, mungkin sebelum kita lebih jauh berdiskusi, ngobrol santai ini, mungkin Pak Adrian memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik mahasiswa tentang siapa Pak Adrian dan bagaimana Pak Adrian ini. Silakan Pak Adrian. Ya, pertama-tama selamat pagi Pak Dion. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita dari Casa Studio Bali ini sangat senang dikunjungi oleh Pak Dion dari IDB. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Adrian Morek untuk nama lengkapnya. Tapi biasa kita dipanggil itu Adrian. Jadi saya di sini sebagai salah satu pendiri dari Casa Studio Bali. Jadi Casa Studio Bali itu biro arsitek dan interior. Jadi kita banyak mengerjakan proyek desain. Jadi desain dari arsitektur dan interior. Dan itu karena di Bali kita banyak proyek karena banyak bergerak di bidang pariwisata. Jadi kita banyak proyeknya di area itu. Jadi ada seperti hotel, restoran, villa, dan rumah tinggal. Jadi kita itu Casa Studio sebenarnya kita mulai jalan itu dari tahun 2014. Jadi perlahan-lahan dari proyek sampingan, dari kita dari satu meja aja sampai jadi seperti sekarang ini, mudah-mudahan masih akan berlanjut lagi untuk kedepannya gitu. Ya, oke Pak Adrian, kita langsung juga masuk ke dalam topiknya ya Pak Adrian ya. Tadi terima kasih sudah memperkenalkan diri bagaimana dan siapa sih Pak Adrian itu. Ya nanti adik-adik juga tidak bertanya-tanya siapa Pak Adrian dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Adrian. Nah Pak Adrian tadi, Pak Adrian sudah menjelaskan singkat mengenai bagaimana sih Casa Studio ini berdiri ya istilahnya, jadi sejarahnya seperti apa. Nah mungkin bisa diperdalam lagi Pak, kira-kira latar belakangnya itu seperti apa kok sampai terbentuk Casa Studio ini? Bagaimana latar belakangnya, bagaimana true story lah. Mungkin begitu. Ya di sini pasti akan true story semua ya. Ada yang kita bicara nggak bicara visi di sini. Jadi kita di awal itu kan memang setelah lulus kuliah itu kita pasti ya nggak semua sih. Jadi mungkin ada yang langsung bikin biro, ada yang langsung kerja di bidang lain. Cuma kebetulan saya dan kawan-kawan itu kita bekerja di satu tempat yang sama dulu. Jadi kita tuh bekerja di Popodanas Arsitek. Jadi kita bertiga itu, saya sama Angga sama Robi, kita bekerja di tempat yang sama. Jadi di sana kita beberapa tahun dulu berproses di sana. Kita belajar dari arsitek yang sudah senior seperti Pak Pupu kan. Kita semua, saya rasa sih di Bali maupun di Indonesia sudah tahu lah dengan Popodanas. Betul, siapa yang tidak kenal Pak Popodanas gitu ya. Jadi di sana kita banyak berproses di sana. Selama mungkin saya sendiri udah 7,5 tahun di sana sebenarnya. Dari awal dari mahasiswa lulus terus kira nggak tahu apa-apa. Banyak diproses di Popo, diproses itu artinya dibentuk dengan disiplinnya, khasnya Popo yang seperti itu. Jadi mungkin nggak banyak yang bisa selama itu di sana itu. Jadi ada pendidikan mental juga di sana, ada desain, ada dikasih kesempatan juga untuk ketemu dengan klien juga di sana gitu. Jadi bisa dibilang sih kita masuk ke sana itu di tempat yang tepat lah untuk kita yang masih awam dengan cara dunia desain atau kerja itu. Jadi baru lulus, baiknya sih kita ke ke satu biro yang kita sudah kenal gitu. Jadi kita bisa belajar banyak di sana. Nah di sana kita setelah beberapa tahun itu kita ada beberapa proyek sepertinya yang kita kerjakan di luar. Jadi setelah pulang kantor kita
kita mulai mengambil proyek yang mungkin yang nggak terlalu besar, mungkin seperti misalnya restoran itu kecil atau retail shop mungkin. Jadi mulai dari itu satu persatu itu kita kerjakan dengan baik. Jadi selesai gitu, orang tahu, lanjut lagi dengan proyek lainnya seperti itu. Jadi setelah lama seperti itu ada satu titik di mana kita sudah agak susah memisahkan antara kerjaan kita sehari-hari itu di kantor dengan kerjaan di luar. Jadi di sana kita ambil keputusan untuk benar-benar berdiri sendiri gitu. Jadi kita keluar dan kita mulai dengan sesuatu yang sangat simpel, dengan kantor di rumah dan juga dengan satu meja aja dengan laptop, itu semua kita kerjakan sendiri. Jadi kita tahu kalau arsitek atau interior itu kan kita harus bisa gambar satu 3D presentasi, nah itu semua kita kerjakan sendiri semua. Jadi dengan skill yang kita punya dari yang kita kumpulkan dari kampus, dari tempat kerja, nah itu kita mulai praktekkan di dunia nyata dengan berdiri sendiri dengan nama kita sendiri. Luar biasa sekali ya adik-adik. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan ini yang masih baru awal kita ya ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, kita masih banyak ini, masih panjang, kita bisa ya masih origin story-nya. betul. Jadi masih kita panjang, jadi jangan kemana-mana, jangan bosan ya. Nah, ini selanjutnya nih Pak Adrian. Dan karena KASA ini kan terbentuk dari 3 orang ya. Jadi 3 musketeer ya istilahnya. Nah ini tentunya karena 3 orang, mungkin kalau kita sendiri memiliki usaha mungkin kan kita bisa mengguidance usaha kita dengan gampang, mudah gitu dalam tanda petik. Tapi kalau dengan bertiga ini kan pasti ada ya perbedaan pendapat atau bagaimana lah, ada sesuatu mungkin ide-ide yang tidak sama jalannya. Nah ini bagaimana mengkolaborasikan atau membungkus ini agar menjadi lebih baik, atau mungkin bagaimana cara mengantisipasi atau mengatasi perbedaan pendapat di antara bertiga ini Pak, mungkin gitu. Ya, di awal-awal karir kita kan memang bertiga itu kita memang proyek semua, satu proyek itu kita kerjakan sama-sama. Jadi kita bagi tugas, misalnya saya bikin plan, Angga bikin presentasi, Mas Robi bikin watercolor-nya karena dia jago watercolor. Nah itu kan pembagian tugasnya seperti itu. Cuma dari segi desain sih pasti kita kompromi semuanya. Jadi harus ada yang mengalah emang. Dan semua bisa. Jadi karena kita sebagai desainer kan pasti ada egonya yang main itu ya. Masing-masing orang punya ego sendiri, punya pengalaman sendiri, punya referensi sendiri. Cuma gimana caranya supaya yang berbeda dari kita bertiga itu jadi sesuatu yang unik untuk desainnya ini gitu. Jadi bagaimana saling melengkapi gitu. Itu di awal karir kita kan seperti itu, karena memang proyek nggak banyak, jadi kita bisa proyek semua sendiri. Yang paling kelihatan itu perkembangannya di proyek saya itu yang di Gosa. Jadi itu yang pasti kita selalu akan ceritakan karena itu bagian dari perkembangan KASA juga. Di awal mereka kasih kerjaan, belum ada yang tahu Gosa. Iya, bagaimana Pak Des? Itu di sana kita benar-benar maksimal. Jadi bahkan brandingnya pun kita ambil waktu itu. Jadi dia tuh dulu tuh masih belum tahu jadi masakannya enak. Kita datang ke sana, kita coba, kita makan, kita diskusi di sana juga kadang-kadang. Ini makanannya enak, cuma tempatnya yang kurang sesuai gitu di sana. Jadi makanan harus komplement juga dengan tempat yang sesuai gitu. Nah dari sana kita tawarin juga nih, mau nggak di branding ulang. Jadi dari logo, dari penampilan menu, terus ya di sana kan ada banyak kita terangkan juga mural ya untuk awal-awal itu. Jadi Mas Robi juga sama Angga juga mereka yang mural di tembok. Jadi sekalian semuanya kita kerjakan, cuma enggak di borongan ya. Kita tetap desain aja, cuma sesuatu yang berkaitan dengan art itu bisa kita bantu gitu. Jadi kita totalitas di sana semuanya. Ya ada beberapa ide yang saya keluarin ditolak dari Mas Robi, ada yang masuk, saling mengisi jadinya. Di depan klien itu juga kita harus bisa saling
mengisi supaya klien itu juga bisa percaya dengan kita. Dan akhirnya ya jadi bagus dengan budget yang mungkin tidak terlalu banyak, dia bisa menghasilkan income yang jauh dari sebelumnya. Jadi ada efeknya sebenarnya kerjaan kita itu ke bisnisnya mereka. Nah itu yang bikin intinya jadi orang itu jadi udah fall in love lah, jadi suka lah. Jadi ada lah intinya. Kadang-kadang kan orang ragu-ragu kenapa sih kita harus nyewa desainer atau arsitek mahal-mahal untuk membangun apa yang mungkin bisa kita lihat di internet, di Instagram, itu kita bikin sendiri aja, kan banyak seperti itu. Nah yang seperti ini harusnya kita kita pelan-pelan bisa kita ubah sebenarnya dari hal-hal kecil yang seperti tadi saya sebutkan tadi itu. Jadi bagaimana kita harus total di satu kerjaan itu. Jadi memang ada pembagian tugas di antara kita. Jadi adik-adik itu ya, jadi pembagian tugas ya, jadi masing-masing kita memiliki karakteristik dan memiliki kelebihan ya. Jadi disinilah peran sertanya kenapa kok 3 gitu, kenapa 3 yang berbeda ini bisa menjadi satu yang unik tadi kalau saya dapat simpulkan. Jadi adik-adik di dalam usaha jangan khawatir untuk berpartner ya atau bekerja sama dengan teman-teman tim kita. Jadi bisa jadi ketika kita mengembangkan usaha kita butuh orang lain. Jadi kita membutuhkan partnership dengan pihak lain, dengan mungkin spesialisasi lain, sehingga nanti ketika di dalam mengkolaborasikan sebuah proyek itu menjadi keunikan dari desain kita. Mungkin semacam itu gitu Pak. Banyak. Jadi kata-kata kolaborasi itu banyak kita sebutkan di tiap proyek kita. Jadi kan kita kerja itu tidak cuma kita sendiri, tidak cuma di depan komputer kita gambar atau sketch apa gimana sendiri, itu enggak. Kita kerja untuk orang lain satu, itu udah kerjasama dengan klien kan. Berarti itu ada komitmen ya? Ada komitmen. Terus kita nanti ketemu dengan misalnya ahli MEP, ahli struktur, terus dari kitchen juga ada nanti kalau proyek restoran, dari lighting ya. Kita harus siap juga kerjasama dengan orang lain, jadi dengan konsultan lain yang berbeda itu juga melengkapi proyek kita gitu. Jadi memang kalau dibilang sih 30% kita ngedesain, 70%-nya kita komunikasi gitu. Komunikasi ada ya, kata kuncinya ada komunikasi. Jadi mungkin itu ya kata kuncinya Pak ya, kalau kita bekerja dalam sebuah tim, karena kita tahu bahwa ketika kita bekerja dalam sebuah tim dengan berbagai disiplin ilmu di situ di dalamnya, mungkin yang terpenting adalah komunikasi begitu Pak ya. Penting itu, mungkin banyak yang miss, dan kalau di kampus kita fokus pada desain dan renderan aja. Jadi tolong mulai dari kampus mulai dipikirkan juga kita harus bisa kerjasama dengan orang lain gitu. Makanya saya sering juga tekankan di sini juga ada internship itu kita bikin grup, jadi ada satu proyek untuk dikerjakan berapa orang gitu. Jadi udah melatih mereka mulai kerja bareng gitu. Ya, jadi adik-adik ketika adik-adik di kampus juga ada ya, kalau ketika mengerjakan tugas terus Bapak Ibu dosen meminta kita untuk membuat sebuah kelompok. Nah, inilah saatnya adik-adik untuk menjadi sebuah tim yang solid ya, jadi saling melengkapi, saling mendukung. Nah, inilah adik-adik tujuan daripada mengapa Bapak Ibu dosen meminta kalian misalnya di dalam mengerjakan sebuah proyek, sebuah tugas harus berkelompok, karena itu adalah cara melatih ya. Nah, mungkin adik-adik belum sadarin itu ya, tapi saya yakin dengan setelah nonton ini kalian jadi paham ya. Jangan sampai kalian yang mungkin sudah dasarnya di rumah atau di lingkungan di luar kampus atau di luar kerja, orangnya suka memalu-malu ya, lebih suka menyendiri. Nah, mulai dari saat ini mulai kembangkan sebuah kepribadian yang lebih kita bekerja dalam sebuah networking, dalam sebuah lingkungan kerja bersama gitu. Jadi disinilah titik poin ketika kita ingin atau harus berkembang ke depannya. Nah, mungkin seperti itu ya Pak, kalau boleh saya simpulkan. Ada ini satu, ada quotes lah. Anak-anak sekarang senang quotes nih. Iya. Jadi
Jadi kalau kita sendiri itu memang lebih cepat kalau kita berlari. Tapi kalau kita sama-sama itu larinya jarak tempuh kita akan semakin jauh nantinya. Kita bisa berlari lebih jauh dengan bersama-sama. Nah, betul sekali. Sangat menarik ini karena kita lari estafet ya, lari jarak jauh. Jadi kita tidak bisa sendiri. Maraton. Jadi harus disiapkan juga mental supaya setelah lulus lagi nanti kita di dunia desain ini pasti akan butuh waktu sebenarnya. Jadi seperti wine itu kan semakin lama dia semakin baik. Mudah-mudahan nanti seperti itu kita. Sepertinya Pak Adrian suka sekali dengan wine cek. Mungkin beliau punya koleksi wine yang banyak di rumahnya. Pak Adrian ini kan karena kan setiap proyek itu punya karakter yang berbeda-beda ya Pak ya di dalam setiap proyek. Terus bagaimana masing-masing proyek yang ditangani oleh KASA itu yang berbeda-beda tersebut menjadi sebuah bukan sebuah tapi memberikan kontribusi kontribusi bagi pengembangan karakter dari KASA sendiri. Untuk benang merahnya mungkin. Iya betul. Karakternya KASA seperti apa sih? Iya betul. Jadi kita kan dalam dunia desain pasti akan berkembang seiring dengan waktu, seiring dengan beberapa proyek yang kita tangani itu kita akan harusnya semakin matang kita udah tahu. Jadi dari dulu awal itu kita mungkin ada satu pakem yang kita pegang, ada satu desain mungkin biro arsitek atau desainer yang kita suka itu ada. Jadi kita banyak berpengaruh banget untuk stylenya KASA. Jadi kita tuh senang dengan ini si arsitek Kerry Hill, terus Jepang Tado Ando, Potato Super Potato, desainer dari Jepang. Nah itu banyak bukunya di sini. Jadi mungkin kita banyak terpengaruh dengan style mereka yang simple, yang kalau Super Potato lebih ke pakai benda-benda yang raw gitu. Jadi pensi, batu, tapi raw semuanya itu. Jadi kita pengennya sih lebih ke timeless ya, international style. Jadi kita bangun sekarang pun sampai 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan masih bisa gitu. Jadi tiap proyek pasti akan berbeda karena di sana banyak sekali faktornya itu. Dari fungsinya apa, dari klien juga banyak pengaruh juga, dia pengennya seperti apa. Tapi dari kita juga, kita harus guide juga klien supaya enggak keluar jalur. Jadi kita di situ juga pentingnya juga sama klien kita harus kolaborasi. Karena kita bukan kayak dokter ya istilahnya. Kita kasih resep, kamu harus nurut gitu kan. Kita harus saling timbal balik dengan baik. Kemudian nih Pak, kan misalnya ya di dalam sebuah proyek kan kita nggak bisa menentukan klien Pak ya, kadang-kadang klien itu datang sendiri ke kita gitu. Kita nggak bisa, saya mau jadi klien kamu kesini dong gitu. Jadi mungkin kliennya kan datang ya, mungkin karena dia sebagai seorang awam dalam tanda petik dalam soal desain gitu ya, jadi dia tidak paham, sementara dia datang sendiri dengan mungkin konsep yang sedikit banyak berbeda ya. Oke, silakan Pak. Sedikit berbeda dengan yang menjadi trademark kita, trademark sebagai di KASA ini gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan atau mungkin mengarahkan atau mungkin bagaimana pengalaman yang selama ini dimiliki oleh KASA dalam menghadapi hal tersebut Pak? Ya, klien kan memang macam-macam ya. Ada yang klien ideal, ada yang klien yang seperti tadi yang Pak Dion sebutkan tadi. Jadi kita sih triknya sih ya kita lihat dulu seberapa sih mereka keinginannya seperti apa, pelan-pelan kita arahkan juga. Cuma memang kalau nggak bisa sih ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi asal dari segi fungsi itu terpenuhi, dari segi overall looks itu masih bagus lah daripada standar yang kita miliki itu seperti apa tuh masih oke. Jadi harus banyak ini sih ada beberapa kompromi yang bisa dikompromikan. Jadi kita sih targetnya pasti akan selalu tuh pengen menyelesaikan suatu proyek. Jadi apa yang kita gambar itu kita bisa rasakan di dunia nyata. Jadi pengalaman ruangan kita ada gitu kan. Kita
kita bisa tahu, kita bisa evaluasi lagi untuk kita sendiri, kita bikin seperti ini apa sih efeknya kepada kehidupan manusia, apa sih benefitnya untuk klien, apakah dia suka nanti setelah dia tinggal di sana, apakah banyak komplain setelah tinggal di sana itu selalu akan ada evaluasi. Cuma dari pengalaman itu yang kita sampaikan juga nanti ke klien yang seperti tadi Pak Dion itu, mungkin dia punya gaya sendiri gitu, bagaimana tetap kita edukasi sih sebenarnya. Jadi ada yang bisa terima, ada yang bisa enggak, tapi kita harus kompromi di sana. Ya, berarti mungkin dalam hal ini kan, sebab kadang-kadang kan yang gini, mereka punya style sendiri, punya gaya sendiri, dan ketika kita edukasi ternyata kliennya berbeda ya. Mungkin dalam tanda petik tidak menemukan titik temu gitu. Sementara si klien sendiri kadang-kadang bilang, saya nggak mau pakai yang lain, saya pengen pakai kamu gitu. Nah ini mungkin yang sedikit dilematis kadang-kadang Pak ya. Nah itu mungkin apakah ada semacam itu juga yang dikasah hadapi dengan klien tersebut. Jadi klien ini tetap istilah dalam bahasa Inggrisnya itu ngeyel gitu ya. Ngeyel pengen tetap kamu yang ngedesain villa saya atau resto saya, kita ngobrol lagi gitu ya mungkin. Dia mungkin butuh waktu ya kadang-kadang mungkin seperti itu. Apakah ada yang semacam itu juga yang dikasah hadapi selama dalam tentang waktu ini ada ya? Ada, cuma kita ya tetap gini aja sih, tetap kasih yang terbaik aja sama dia. Ya karena kita kan kalau bikin jalanin kantor, kita perlu juga yang seperti itu. Jadi nggak satu proyek ideal, nggak semua proyek bisa sangat ideal gitu. Nah tidak ada proyek yang ideal ya adik-adik. Nah catat itu. Nggak ada proyek yang 100% ideal tuh nggak ada. Kalau ada 100% ideal tuh proyek kita sendiri. Jadi kita yang keluarin uang, kita yang bangun sendiri itu ya boleh. Tapi karena ini kita pakai uangnya klien lah istilahnya gitu ya, kita harus ada kompromi juga sih. Ya, harus disiapkan juga ininya pemikiran kita supaya nggak kaget dengan hal seperti itu. Jadi ada sih beberapa proyek yang memang kita ikutin maunya klien seperti apa, kita buatin seperti apa. Cuma ya itu tadi dari segi fungsinya harus benar dulu. Jadi masalah dekorasi klien kan biasanya nggak ke arah ini aja, yang dia lihat visual aja, finishing aja gitu kan. Nah itu yang kita bisa diskusikan lagi lah, kita arahkan sedikit. Kalau memang nggak bisa ya udah pakai aja nggak apa-apa, cuma bisa berfungsi baik itu aja udah cukup sebenarnya. Karena klien biasanya lihatnya cuma satu sudut aja itu, dia nggak lihat overall semuanya. Kalau kita kan desain di semuanya. Iya betul. Iya. Nah, di Pinterest, di Instagram kan cuma sepotong-sepotong gitu kan, dia kumpulin semua jadi kacau. Gaduh-gaduh. Ya, kemudian kita masuk ke desain ini Pak. Tadi menarik dari yang Pak Adrian sampaikan. Di dalam proses desain ini Pak, mungkin tantangan yang terbesar itu yang di bagian mananya Pak? Kan proses desain itu panjang ya. Nah itu tantangan yang terbesarnya itu gimana? Karena adik-adik pasti saya yakin mereka juga mungkin punya tantangan ketika mengerjakan proses desain di dalam studio mereka. Nah sekarang kalau di dunia kerja sendiri, tantangan di dalam proses desain itu di bagian mana mungkin Pak? Proses desain, tantangan terbesar itu kalau saya jawab secara singkat itu di bagian ini nanti detailing. Oh detailing. Ya, detailing kita nanti untuk di lapangan seperti apa. Kita bisa mendesain yang indah-indah dengan presentasi kita di 3D di awal-awal konsep itu. Nanti pas mewujudkannya itu ada tantangan tersendiri. Di sana bisa diukur level kemampuan kita di mana. Jadi kita berkunjung misalnya ke suatu tempat itu. Biasanya kita udah lihat nih, oh ini kok sambungannya bagus ya. Pertemuan material ini sama material ini dijeda dengan misalnya ada tali air atau besi apa itu udah kelihatan di sana skillnya gitu. Jadi emang dari kita sendiri sebagai kata studio sendiri emang tantangan terbesarnya di sana, di detailing yang lebih bagus itu. Makanya dari awal, dari kita bikin plan, kita bikin tampak dan macam-macam itu juga tantangannya tersendiri beda-beda. Cuma kita sekarang itu kita harus push lebih di detail untuk di lapangan gitu. Jadi kita bagaimana menerjemahkan desain kita itu supaya nanti jadinya juga sama gitu. Jadi kita desainnya
jadinya nggak sama kan, ada yang miss nanti. Oke, jadi Bapak menyampaikan tentang detailing gitu ya. Saya yakin juga adik-adik pasti akan mengalami hal yang sama begitu ya. Mereka bisa buat sesuatu yang bagus, yang menarik gitu, idenya oke gitu, tapi ketika dipelaksananya susah. Karena apa? Karena ketika mereka ditanya ini gimana sih mewujudkannya, gimana? Nah, ini mungkin Pak Adrian bisa memberikan tips untuk adik-adik bagaimana mereka bisa mempunyai referensi yang banyak untuk hal-hal yang bersifat teknis di lapangan ini. Ya. Jadi yang pertama itu kita harus banyak tahu ini material. Nah, material itu banyak sekali. Ada sering waktu ini teknologi semakin berkembang. Ada banyak material baru sebenarnya. Dari kayu yang dulu kita anti pakai di kamar mandi, sekarang bisa dipakai di kamar mandi gitu. Ada beberapa replacement dari batu-batu yang sekarang pas sudah nggak ada lagi, bisa diwujudkan dengan material yang sintetik. Jadi kita harus banyak memang tahu jenis-jenis material, sifatnya seperti apa, yang mana bagus untuk di luar, yang mana bagus untuk di dalam ruangan. Bagaimana kita bikin supaya dia itu awet di satu desain kita itu. Dan juga kita harus banyak komunikasi dengan ini tukang yang melaksanain nanti. Jadi kita harus awasin juga. Setelah kita gambar, kita kira-kira dulu detailnya seperti apa, kita komunikasi dengan ahlinya. Yaitu ada tukang yang ahli, mungkin tukang las, tukang furniture. Kita komunikasi lagi, Pak ini bisa nggak seperti ini gitu. Ini kurangnya apa Pak gitu. Kalau belum tahu emang nggak apa-apa, tanya aja, orang mereka juga mau gitu untuk menjelaskan itu lah. Kita nggak akan diketawain apa gimana. Tapi dengan tukang ini kita harus ini juga, kita harus sering ngobrol lah dengan dia. Karena dia tahu gimana lapangannya, tapi kita juga udah punya konsep sendiri. Kadang-kadang tukang juga dia tahu teknisnya, cuma nggak tahu cara mengolah supaya jadi lebih bagus itu enggak. Nah itu kita yang pegang, kita yang bisa sebagai desainer seperti itu. Mewujudkannya ya kita ngobrol sama dia. Gitu. Kita harus banyak komunikasi, banyak lihat material ya. Nah kalau tadi kan kita harus ngobrol banyak dengan tukang ya, jadi adik jangan cuma ngobrol lewat sosmed, jangan cuma ngobrol lewat ya. Tukang nggak punya sosmed loh ya. Punya, jadi harus datang ke tempat mereka bekerja, ke workshopnya, gitu. Cari tahu. Semakin banyak itu, saya rasa pasti akan jago nanti jadinya. Selain itu mungkin ada lagi Pak Adrian, selain mungkin kita harus sering-sering kumpul dengan tukang, jadi mungkin ada lain yang bisa menggali kita atau mengeksplor pengetahuan kita, mendapatkan referensi untuk material-material ini. Dari material sih bisa kita lihat-lihat di ini ya, di misalnya toko material itu bisa. Cuma kalau udah terpasang itu kita harus sering berkunjung juga ke tempat-tempat yang bagus. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan, kan senang kan jalan-jalan. Kalau weekend atau malam itu bolehlah kita jalan ke restoran yang bagus misalnya. Ya beli minum aja sedikit apa-apa ya. tapi motonya banyak ini foto-foto semua. Jadi selfie juga mungkin itu salah satu untuk mendokumentasikan. Ya murah-murah aja selfie. Terus ketemu kursi yang bagus ya. Dilihat gimana cara masangnya ya. Terus misalnya kemarin itu waktu pandemik yang parah itu kan pada diskon semua sih hotel-hotel yang bagus. Dari sana kesempatan juga sebenarnya untuk belajar. Jadi kita cari tempat yang bagus, kita lihat dulu seperti apa eksekusi di lapangan yang mereka. Kita kan bisa belajar juga. Jadi material ini ternyata cocok loh di sini gitu. Kita udah tahu yang asli ini gimana. Jadi kita bisa bayangin juga nanti kalau di proyek kita itu seperti apa. Banyak di Bali banyak arsitek yang terkenal yang berkarya di Bali Pak. Jadi kita beruntung banget tinggal di Bali sebenarnya. Arsitek luar, arsitek Jakarta. Mereka ada di sini, kita bisa menggali pengalaman dari mereka. Banyak jalan-jalan, banyak di bidang jasa desain ini. Tentunya KASA ini kan masanya global ya, jadi persaingan usaha itu benar-benar dibuka. Jadi arsitek dari luar, tadi Pak Adrian bilang Bali banyak dari luar, bukan hanya luar Bali tapi luar negeri gitu ya. Jadi luar Balinya bukan cuma Jakarta tapi dari luar negeri itu datang. Bagaimana KASA membuat sebuah langkah atau bagaimana cara mensiasati ini KASA terhadap persaingan global ini?
banyak ya. Jadi Bali itu apa namanya playgroundnya para arsitek sebenarnya. Jadi bidang hospitality itu sangat kencang di sini. Hotel, restoran, villa, banyak sekali yang arsitek yang dan desainer lain dari luar itu memang bermain di sini gitu. Cuma dari kita sih memang harus punya satu ciri khas yang orang lain tidak punya. Jadi kita punya ciri khas satu, terus bagaimana jadi kita dinilai sama klien dan apa namanya yang pemegang proyek itu tidak cuma dari desain sebenarnya, dari karakter kita, dari attitude kita berhadapan dengan klien seperti apa, itu sangat berpengaruh nanti. Jadi kalau misalnya kita cari untuk arsitek yang paling bagus, yang terbaik, kalau semua pikirannya seperti itu ya semua akan keluar, itu kan istilahnya seperti itu. Tapi enggak, ternyata setelah berapa lama kita berpraktek itu, klien itu banyak terpengaruh juga dengan cocok dengan kita, attitude kita gimana, enak diajak ngomong. Karena kita kan komitmen dengan desainer itu nggak sebentar, proyek itu bisa setahun 2 tahun, paling cepat sih ya 2 bulan kalau restoran ya, karena akan lama juga. Enak orang ini diajak kerjasama dengan saya, enak diajak ngobrol, itu dia pertama. Kadang-kadang ada nggak yang punya hobi yang sama, itu sangat menolong sebenarnya. Hobi yang sama ada. Iya, kita bisa masuk komunitas apa itu, mungkin sepeda, atau yang senang motor masuk komunitas motor misalnya gitu, atau mobil gitu. Jadi biasanya dari sana-sana aja kliennya gitu. Jadi mengembangkan jaringan itu bisa dengan dari hobi. Macam-macam ya, dari hobi bisa, dari sosmed sih bisa juga. Cuma yang paling penting itu bagaimana kita track recordnya nanti. Bagaimana kita setelah selesai proyek kita mendokumentasikan karya kita seperti apa, itu persatu kita susun jadi rapi dari portofolio. Nah, itu orang lebih gampang nanti kalau kita ketemu dengan klien yang baru. Kita bisa kasih tahu di sini kita sudah selesaikan. Kamu tinggal ke sana aja gitu ya. Itu lebih meyakinkan nanti seperti. Oke, berarti itu adik-adik yang disampaikan Pak Adrian adalah yang dikatakan itu strategi ya adik-adik. Jadi kalau ketika kita kuliah kita mengenal bagaimana sih strategi bisnisnya. Nah ini itu adalah yang tadi disampaikan ada strateginya yang menghadapi bisnis, terutama persaingan yang berasal dari luar Bali. Nah sementara saya ingin tanya Pak Adrian, bagaimana terhadap di lingkungan sekitar kan Pak Adrian sebagai seorang arsitek gitu ya. Bagaimana dengan lingkungan di sesama arsitek sendiri? Pasti akan menghadapi persaingan ya. Mungkin saya dalam tanda petik persaingan ya. Walaupun kita masing-masing mungkin punya style, punya tadi kan kecocokan komunikasi gitu. Dengan antar sesama profesi yang sama ya. Kalau dari etika profesi sudah disebutkan juga sih. Misalnya kalau misalnya ada klien yang memanggil 2 arsitek pasti kan di satu seperti audisi apa? Iya betul audisi ya. Itu sebaiknya kita jangan saling menjelekkan dengan teman yang lain. Karena di lingkungan kita itu cuma ya pasti akan ketemu lagi nanti, apalagi satu profesi gitu kan. Ya sebisa mungkin kita saling permisi, kalau misalnya kita melanjutkan karya orang lain. Jadi kita kadang-kadang ada itu klien yang mungkin tidak cocok dengan yang satu ini karena dia udah ada komitmen, tiba-tiba masuk ke tempat saya gitu tiba-tiba dengan bawa gambar dari arsitek lain. Nah itu kita kasih tahu juga supaya selesaikan dulu dengan teman saya ini yang sama dengan saya. Jadi kalau semua kewajiban sudah selesai baru bisa lanjut, dan kita juga pun harus minta izin juga dengan arsitek yang bersangkutan sebelum melanjutkan seperti itu. Jadi saya rasa sih harus saling mendukung ya sama profesi, karena kita juga punya misi yang sama supaya masyarakat lebih aware dengan profesi kita sebagai desainer. Jadi mungkin masih belum proporsional lah, atau kita pengen bisa lebih layak lagi posisi kita sebagai desainer di sini, lebih dihargai di masyarakat. Jadi kita harus sama-sama punya misi seperti itu, jangan saling menjelekkan atau menjatuhkan. Kalau
pokoknya nanti saling support dengan satu sama lain, sesama profesi. Nanti biar klien yang menentukan seperti apa gitu. Karena kita kan punya pasar sendiri-sendiri sebenarnya. Iya. Ada yang jago di main di resort, ada yang jago main di villa seperti itu. Jadi sudah mulai terbentuk harusnya dengan dengan portofolio kita selama ini. Klien-klien kita, pasar kita itu sudah mulai terbentuk sebenarnya. Jadi nggak perlulah kita saling bersaing sama profesi. Ya, jadi adik-adik jangan terbawa oleh dalam tanda petik provokasi dari klien ya. Kadang-kadang mungkin saya juga sering terbawa emosi ya. Mungkin karena sesuatu yang dia tidak sukai terhadap arsitek terdahulu yang mendesain villanya atau restorannya, kemudian hal itu tidak terselesaikan, kemudian dibawa ke pihak yang lain. Nah, mungkin bisa jadi kita gitu ya nanti ke depannya. Nah, ini mungkin yang harus kita siasati. Jadi kita di sini profesi ya, jadi ada etika profesi di sini. Nah, itu yang harus dijalan dan dijaga. Karena kalau kita bekerja dengan tidak menggunakan itu pasti akan jadi kacau ya. Kacau. Kita harus sama-sama kita jagalah itu etikanya. Ya, tapi tentunya Kasa juga pernah mungkin Pak Adrian secara pribadi sebagai seorang profesional pernah mengalami dalam artian bahwa ada pihak atau mungkin yang juga mengajak istilahnya dalam tanda petik berperang ya, dalam artian semacam itu. Kadang-kadang kan mungkin semacam itu karena kita kan human being gitu ya, sebagai seorang manusia. Apakah ada pernah juga mengalami hal tersebut seperti itu? Perang secara langsung sih enggak ya, karena memang enggak seperti itu di bidang kita. Maksudnya perang saling serang gitu kan, karyamu ini seperti ini juga enggak pernah sih, karena kita udah saling respect dengan yang lainnya juga. Cuma yang paling perang itu mungkin di medsos kali ya. Jadi yang seru, yang berapa kali langsung upload banyak itu, rajin dengan konten-konten. Di sana mungkin perangnya ya. Jadi yang mana yang paling perang zaman gini, zaman digital. Yang dia meeting sama ini lo langsung di posting, ada gitu tuh ya. Mungkin seperti itu nanti perangnya. Cuma sih saya memilih untuk fokus ke ke karya kita. Karena yang paling penting itu kan itu. Ada kok yang teman-teman kita dari desainer itu yang jarang posting misalnya di medsos, tapi karyanya bagus. Mau nggak mau orang lain mau posting ke dia, karyanya dia di storyin dia pakai gitu kan. Nah, kita sih yakinnya yang seperti itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita membatasi dari medsos tak apa. Kita banyak dapat proyek juga dari medsos. Cuma bagaimana cara membatasi supaya kita dari fokus dengan apa yang kita kerjakan. Intinya itu apa sih? Kita tuh desainer, kita harus berkarya yang benar gitu lah. Jadi kalau misalnya karya bagus ya otomatis akan datang sendiri untuk publikasi itu gitu. Akan dicari kan. Jadi orang akan cari datang langsung banyak yang story bisa langsung masuk ke situs arsitek atau desainer itu akan datang sendiri sebenarnya kalau kita bikin suatu karya itu secara maksimal dan bagus. Itu sih Pak. Jadi ada saya itu. Kalau yang lain medsos ya apa gitu. Jadi ada ingat ya, kita ini desainer ya, bukan YouTuber ya, bukan content creator ya. Jadi kita harus bisa membatasi dan fokus gitu Pak ya, fokus pada apa yang kita kerjakan. Kalau kita ini sekarang komit terhadap profesi kita sebagai seorang desainer, sebagai seorang arsitek, yang itu notabene harus profesional. Berarti kan kita ya side job atau kemampuan kita yang lain, misalnya di bidang konten kreator atau sebagai YouTuber boleh, tapi jangan menjadikan itu sebagai fokus yang lain, karena nanti akan mempengaruhi terhadap profesionalisme kita. Mungkin seperti itu Pak. Nah, oke, ini sedikit pertanyaan yang mungkin karena kita udah berapa lama ini ya mungkin ganti ya. Sudah ke YouTube yang lain. Iya. Mungkin kita akan dulu di sini ya. Oke adik-adik, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah